Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Septiani dengan NIM 180301525. Dan teman saya Yuni Artiani dengan NIM 18030151010. Di sini saya akan menjelaskan tugas buku data mining, yaitu tentang teknik clustering menggunakan algoritma K-means. Di sini terdapat 6 data dengan atribut 1 dan atribut 2. Nah, di sini menggunakan jumlah kelompok K-nya itu cuma 2. Pertama-tama itu kita akan hitung centroidnya terlebih dahulu. Di sini yang data yang kita ambil itu data pertama dan data kedua itu, data pertama itu 1, 3 dan data kedua itu 4 dan 2. Lalu kita hitung dengan persamaan atau rumus Euclidean distance. Yaitu kita pertama itu menghitung centroid pertama yaitu jarak K1 ke K1. Akar dari 1 min 1 pangkat 2 ditambah 3 min 3 pangkat 2 dengan menghasilkan 0, dan jarak K2 ke K1, jarak K1 ke K2, dan jarak K2 ke K2. Dengan hasil K1 itu X-nya 0, Y-nya 3,162, K2 X-nya 3,162, dan Y-nya 0. Karena jarak minimum terdekatnya di K1 itu adalah di X dan K2 itu di Y, maka K1 itu dikelompokkan menjadi klaster 1 dan K2 itu dikelompokkan menjadi klaster kedua. Lanjut ke perhitungan kedua, yaitu menghitung jarak data ketiga terhadap centroid 1 dan 2, dan data ketiga itu di sini 5,67. Di sini masih menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan perhitungan akar dari 5 min 1 pangkat 2 ditambah 7 min 3 pangkat 2 dengan hasil 5,65, dan data 3 ke K2 dengan hasil 5,099. Lalu sehingga dataset 5,7 atau data ketiga ini, klaster satunya itu 5,656 dan klaster keduanya itu 5,099. Maka dataset ketiga ini dikelompokkan menjadi kelompok klaster kedua. Selanjutnya, kita akan mengupdate nilai centroid karena data masuk ke K2 dengan rumus ini. Karena yang diupdate hanya klaster kedua, yaitu 4 ditambah 5 dibagi 2 menghasilkan 4,5, dan 2 ditambah 7 bagi 2 menghasilkan 4,5. Nah, di sini K2-nya itu telah diupdate menjadi 4,5 dan 4,5. Masuk ke perhitungan ketiga, kita akan menghitung jarak antar dataset dan centroid K1 dengan data keempat, yaitu 8,6. Masih menggunakan rumus yang sama. Di sini data keempat ke K1 menghasilkan 7,615, data 4 ke K2 itu menghasilkan 3,807. Sehingga dataset 8,6 ini, klaster pertamanya ini 7,615, klaster keduanya itu 3,807. Sehingga yang minimumnya ini di klaster kedua masuk ke kelompok klaster kedua. Selanjutnya kita mengupdate lagi nilai centroidnya itu di K2. Di sini 4 tambah 8 bagi 2 menghasilkan 6, 2 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu kita masuk ke perhitungan 4. Di sini kita menghitung data kelima, yaitu 9,11. Masih dengan rumus yang sama, data kelima ke K1 itu menghasilkan 11,31, data 5 ke K2 menghasilkan 7,615. Sehingga dataset 9,11 ini, klaster satunya ini 11,313, klaster keduanya ini 7,165. Karena jarak minimumnya ini di klaster kedua, maka dataset 9,11 ini masuk di kelompok klaster kedua. Selanjutnya kita akan mengupdate lagi nilai centroidnya itu di K2. Di K2 ini 4 ditambah 9 dibagi 2 menghasilkan 6,5 untuk X,
dan 2 ditambah 11 bagi 2 menghasilkan 6,5 untuk data Y-nya. Lalu kita masuk ke perhitungan 5. Di sini kita akan menghitung jarak antar dataset dengan sentroid K1 dengan data ke-6, yaitu 12,10. Data ke-6 ke K1 itu dihitung dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, menghasilkan 13,00038, dan data ke-6 ke K2 menghasilkan 7,211, sehingga dataset data ke-6 ini atau 12,10 ini klaster satunya itu 13,038 dan klaster keduanya ini 7,211. Karena jarak minimumnya ini masuk ke klaster kedua, maka dataset 12,10 ini masuk ke kelompok klaster kedua. Lalu kita update lagi di K2-nya. Di sini 4 ditambah 12 dibagi 2 menghasilkan 8, 2 ditambah 10 bagi 2 menghasilkan 6. Lalu ini adalah hasil akhir pengelompokan datanya itu sesuai jarak terpendek atau jarak minimumnya ini. Atribut 1, atribut 2, dan ini nilai X-nya, dan ini nilai Y, dan ini kelompok klasternya yang tadi telah dikelompokkan. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.